Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emir Adzan Sazali, SHMH. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Bisnis di Universitas Adiwangsa Jambi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan nama PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini menjelaskan pengajaran dengan metode DIA atau yang dikenal dengan nama Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga dengan bobot 2 SKS dengan kode HKB 137 pada semester 6. Mata kuliah ini yang saya ajarkan pada kelas reguler, yaitu hari Rabu, dan kelas eksekutif pada hari Sabtu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kekhususan jurusan hukum bisnis. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini adalah yaitu mengenai kebijakan go public atau calon emiten yang masuk ke dalam pasar modal ditinjau dari perspektif undang-undang pasar modal serta tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan pemerataan pendapatan pasar modal di Indonesia yang berkaitan dengan kontrak investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membedakan perusahaan yang go public dan perusahaan yang tidak go public di pasar modal, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tujuan pembangunan investasi jangka panjang di pasar modal. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dua. Pertama secara luring. Luring itu yaitu dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Metode pembelajaran secara daring yaitu dengan Zoom, LMS, dan WhatsApp group. Adapun materi pembelajaran dalam perkuliahan ini dibagi ke dalam 14 pertemuan, yakni sebagai berikut. Pada pertemuan pertama yaitu mengenai latar belakang kebijakan go public dan problematikanya. Adapun kemampuan yang diharapkan mampu menjelaskan mengenai kebijakan go public serta problematikanya. Pada pertemuan yang kedua yaitu mengenai PT Dana Reksa. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian PT Dana Reksa, peran dan fungsinya, tugas pokok Dana Reksa di pasar modal. Pada pertemuan yang ketiga yaitu mengenai perseroan terbatas, prosedur pendirikan perseroan terbatas. Adapun kemampuan yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian perseroan terbatas, prosedur cara mendirikan perseroan terbatas, serta mekanisme dari perseroan terbatas tersebut. Pada pertemuan yang keempat, yaitu mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia yang perusahaan yang go public. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian perkembangan pasar modal di Indonesia serta bentuk-bentuk hal-hal yang menjadi memajukan pasar modal Indonesia. Pada pertemuan yang kelima yaitu mengenai instrumen pada pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian instrumen pasar modal Indonesia, jenis-jenis instrumen pasar modal Indonesia, serta bentuk-bentuk instrumen pasar modal Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan yang keenam yaitu mengenai azas atau prinsip good corporate governance. Adapun kemampuan yang diharapkan mampu menjelaskan 5 prinsip good corporate governance, 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu salah satunya
mengenai prinsip transparansi atau keterbukaan informasi pada pasar modal. Selanjutnya pada pertemuan yang ketujuh yaitu mengenai elemen efek atau kontrak investasi. Adapun kemampuan yang diharapkan mampu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk elemen, pengertian elemen pada pasar modal, serta peran OJK dalam kontrak bisnis dan perlindungan investor di Indonesia. Pada pertemuan 8 yaitu mengadakan ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan 9 mengenai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar modal. Adapun kemampuan yang diharapkan, kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal, yaitu salah satunya mengenai insider trading. Selanjutnya pada pertemuan 10 mengenai disclosure principle atau prinsip keterbukaan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu membedakan perbedaan antara informasi saat penawaran umum dan setelah penawaran umum. Karena informasi adalah berupa fakta material dari perusahaan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 yaitu mengenai corporate action atau aksi korporasi. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan tujuan dari corporate action di dalam pasar modal. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12 yaitu mengenai transaksi efek di pasar sekunder atau second market. Kemampuan akhir yang diharapkan mampu membedakan antara pasar sekunder dan pasar perdana, sehingga pengertian efek di pasar sekunder harus lebih ditekankan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-13 yaitu mengenai penawaran umum perdana atau IPO. Sehingga kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan mekanisme IPO dan akibat hukum yang ditimbulkan dari IPO perusahaan yang go public. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-14 yaitu mengenai efek sebagai instrumen. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan efek benda, efek komoditas, dan jenis-jenis efek seperti efek derivatif. Yang mana efek derivatif ini berbeda dengan efek lainnya. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-15 yaitu mengenai transaksi di luar bursa atau yang lebih dikenal dengan nama over the counter atau OTC. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis pengaturan dan pengawasan dari OTC tersebut. Selanjutnya, pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan yang ke-16 yaitu mengenai ujian akhir semester. Sistem penilaian terdiri dari 3 komponen. Pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, UTS dan UAS. Dari ketiga komponen tersebut memiliki skor 100. Tugas dikumpulkan tepat waktu, tugas tidak boleh ada plagiasi, rapi dan benar. Kriteria UTS dilaksanakan secara individu, tertulis, dan syarat memenuhi UTS yaitu 75% kehadiran dan memiliki skor maksimal 100. Kriteria ujian akhir semester atau UAS, semua materi sudah diberikan, dilaksanakan diskusi, dan kriteria penilaian yaitu tugas penilaian kasus yang terjadi di pasar modal yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan yaitu pertama Hukum Pasar Modal di Indonesia karangan Tiffany, yang kedua Hukum Investasi dan Pasar Modal karangan Profesor Dr. Oka Saidin, yang ketiga mengenai hukum dan investasi pasar modal di karangan Ana Rokhani. Yang keempat yaitu hukum pasar modal yaitu karangan Dr. Mas Rahman. Yang kelima yaitu hukum pasar modal karangan Dr. Sentosa Sembiring. Yang keenam transaksi bisnis saham penyelesaian sengketa yaitu karangan Gatot Supramono. Yang terakhir ini yang sangat bagus yaitu buku mengenai hukum pasar modal PT Go Public yaitu karangan Profesor Dr. Nindyo Pramono.
dan jurnal-jurnal. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penjelasan unsur pengajaran, dan setelah ini rekaman video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yuk, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa-mahasiswa? Oke, sebelum kita memulai mata kuliah untuk pertemuan hari ini, saya absen dulu ya. Tuh. Julia, Anissa hadir? Tidak hadir ya? Ulan, Putri, Susi, Ibnu, Salman hadir ya? Oke. Baiklah, untuk pertemuan yang lalu, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Dibuka dong maskernya, kurang dengar. Ya. Mengapa di pasar modal harus menerapkan prinsip transparansi? Siapa yang bisa jawab? Oke. Yang lain? Oke. Nah, jadi pertanyaan dari Putri bahwa memang prinsip transparansi pada pasar modal itu wajib harus, sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Nah, jadi di dalam prinsip transparansi itu bahwa adanya keterbukaan, baik itu bersifat fakta material ataupun informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, oke ya. Kita lanjut untuk pertemuan minggu ini. Yang akan kita bahas yaitu mengenai penegakan hukum di pasar modal. Jadi penegakan hukum di pasar modal ini terbagi dua. Pertama bersifat pelanggaran, yang kedua tentang bersifat kejahatan. Nah, di dalam pelanggaran ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, yang mana di pasal 103 ayat 2, 105 dan 109 itu sudah mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Jadi pelanggaran ini hanya bersifat administrasi, yang mana pelanggaran ini terbagi tiga nanti. Pelanggaran bersifat kelompok, individu, dan korporatif bersama-sama. Nah, untuk pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu penegakan hukum di pasar modal dari segi kejahatan, yang mana di pasal 103 ayat 1, 104, 106 dan 107 itu memang sudah diatur di dalam undang-undang nomor berapa? Ada yang tahu, ingat tadi? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Nah, mengenai kejahatan di pasar modal itu terbagi 4. Pertama, informasi yang menyesatkan. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, manipulasi pasar. Dan yang keempat, perdagangan orang dalam atau insider trading. Nah, di dalam Undang-Undang Pasar Modal sudah tercantum mengenai pelanggaran-pelanggaran ini, artinya bahwa memang sudah diatur di pasal 90, pasal 90C, 91, dan 95 sampai 99. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita fokuskan yaitu bahas mengenai
ini ya, mengenai perdagangan orang dalam atau insider trading. Mengapa saya membahas ini? Karena ini adalah suatu kejahatan di pasar modal, yang mana kejahatan ini memang tidak kelihatan, akan tetapi terjadi gitu. Makanya itu sulit dibuktikan gitu. Ini ada yang tahu bahwa pengertian insider trading atau perdagangan orang dalam? Tidak tahu ya, Mbak. Nah, kalau gitu kita lihat, menurut Bismar Nasution, insider trading itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan yang menggunakan informasi atau fakta material yang belum dilakukan keterbukaan untuk umum atau inside public information. Nah, jadi gini maksudnya, di dalam pasar modal itu adanya perusahaan, atau saya tulis, ini perusahaan A, ini B, melakukan perdagangan, ini terbagi dua, ini anggaplah X dan Y. Nah, jadi insider trading ini bursa ya, bursa. Informasi, jadi yang dipermasalahkan di sini mengenai informasi. Artinya gini, perusahaan X dan Y ini kan adalah megang saham atau investor. Jadi sebelum dilakukan keterbukaan, sebelum dilakukan penyampaian ke publik mengenai harga saham, ini antara X dan Y ini sudah melakukan kerjasama. Siapa yang terlibat di dalam itu? Yaitu direksi, manajemen perusahaan, pemegang saham, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi pihak yang terlibat di dalam pasar modal ini lebih kompleks, lebih banyak. Nah, sebelum harga ini dipasarkan, diumumkan, antara direksi, pemegang saham, dan manajemennya, itu mereka sudah membocorkan mengenai harga saham yang akan diumumkan gitu ya. Nah, jadi informasi itu sudah terlebih dahulu dibocorkan informasi ini dibocorkan sebelum ke publik. Nah, inilah dinamakan dengan insider trading. Artinya gini, harga yang akan diumumkan itu kan otomatis lebih tinggi ya, karena di sini sudah terjadi. Seandainya seperti ini misalnya, si perusahaan ini menjual saham ke perusahaan yang akan diumumkan itu 500 ya, akan tetapi nanti diumumkan itu bisa lebih dari harga 500. Akan tetapi orang dalam ini yang dinamakan insider trading ini, orang dalam ini itu lebih murah mendapatkan harga. Artinya informasi yang diberikan oleh si A ini itu lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, sedangkan itu kan dilarang oleh undang-undang pasar modal. Nah, otomatis kelangkaan di sini, harga lebih naik, lebih tinggi. Nah, itu yang dikatakan oleh Bismar Nasution tadi. Nah, jadi seperti itulah bahwa insider trading itu terjadi. Jadi adanya kebocoran informasi yang belum dipublikasikan. Nah, jadi otomatis harga ini lebih naik, lebih tinggi kan? Karena sudah diambil atau dibeli dengan si X dan si Y. Nah, inilah insider trading tadi. Karena kenal dengan direksinya, kenal dengan manajernya, kenal dengan perangkat-perangkat yang di dalam perusahaannya tadi. Nah, itulah yang dinamakan insider trading. Sampai sini ada pertanyaan? Alman? Apa? Silakan.
Nah, jadi kalau mengenai penegakan hukum di pasar modal ini, itu terbagi tiga, bahwa penegakan hukum itu, sanksi yang diberikan itu, kalau seperti ini, kita merujuk ke pasal ini. Nah, pasal 95, 96, 97, 98, 99. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 95, itu sudah terjelaskan, surat di situ bahwa memang ini termasuk dalam kategori memberikan informasi kepada publik yang ini ya, yang bohong gitu kan. Nah, 96 ini juga. Nah, artinya gini, sanksi yang diberikan di dalam Undang-Undang Pasar Modal ini lebih bersifat administratif dan perdata dan pidana gitu. Jadi kebanyakan sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum di pasar modal ini sanksi administrasi, jarang sekali mengenai sanksi pidana. Karena paling tidak dicabut izin dari perusahaan tadi, PT tadi gitu kan, dalam ikut di bursa gitu. Yang mana kan memang perusahaan yang sudah go public ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut Bismar sudah, artinya bahwa informasi yang diperdagangkan itu, informasi yang disampaikan itu terlebih dahulu diketahui oleh emiten atau pihak yang menawarkan atau investor. Nah, ini tadi sebelum dipasarkan, diterbitkan sudah bocor duluan. Artinya gini, kalau memang fair, memang sama-sama adil gitu, artinya mereka menyampaikan prospektus itu atau harga yang ditawarkan itu bareng-bareng, serempak itu kan, antara si X dan si Y tadi. Tapi ini dibocorkan dahulu sehingga harga itu lebih banyak didominasi mereka, dibeli mereka, dan harga dan barang itu atau terjadinya kelangkaan sehingga harga tinggi. Nah, disitulah insider trading. Selanjutnya ini mengenai menurut Dedi Indrasari bahwa transparansi itu atau keterbukaan informasi perusahaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum. Nah, jadi memang tujuannya itu kan untuk melindungi investor sehingga terjamin dia berinvestasi, ataupun si Salman dengan si Putri melakukan membeli saham di bursa, akan tetapi informasi itu diketahui dulu dengan Salman dengan si ini, dengan perusahaan, karena dibocorkan oleh direksi, dibocorkan oleh manajemen perusahaan, atau perangkat-perangkat dari perusahaan tadi. Nah, begitu juga yang sama disampaikan oleh Dedi Indrasari seperti itu, bahwa informasi ini sebagai perlindungan hukum lah di dalam melakukan transaksi di pasar modal. Jadi informasi itu sudah bocor duluan sehingga dibeli dengan harga yang lebih rendah dan didominasi lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah juga saya jelaskan bahwa perdagangan orang dalam itu mengenai pasal 9, pasal 95, 96, 97, 98, dan 99. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, ini selanjutnya. Jadi insider trading ini terbagi 4, bahwa insider primer, insider sekunder, tipper, dan tip. Nah, di dalam insider primer itu terdiri dari direktur, komisaris, para pejabat senior. Nah, inilah kadang mereka sering terjadinya kebocoran informasi tadi, fakta materialnya. Jadi gini, perusahaan itu memberitahukan bahwa silahkan
membeli saham di perusahaan kami karena harga lebih murah. Akan tetapi sebelum diumumkan itu dibocorkan dahulu gitu kan, dibocorkan dahulu. Kalau diumumkan mungkin yang 1.000, dengan adanya orang dalam ini bisa harga 500. Nah, itu dinamakan insider trading. Selanjutnya ini insider sekunder ini para konsultan. Jadi di dalam pasar modal itu terdiri dari konsultan hukum, konsultan auditor, dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis insider trading. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ngerti ya? Saya harap ngerti ya. Ibnu? Paham ya? Oke. Kalau gitu, untuk pertanyaan lain tidak ada? Tidak ada ya? Sudah paham mengenai pasar modal? Paham ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video mengajar saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.